Banyak ya, Yang pertama gue bacain dari ya. Faradita. Aku harus saving berapa buat dana nikah dan kehidupan sehari-hari? Ya tergantung mau nikah berapa. Mau nikah berapa? Kalau mau nikah 100 juta ya sesuai target aja. Sebenarnya kalau buat itu ya hitungannya kayak ini aja. 100 juta, lo mau nabung berapa tahun? 3 tahun. Yaudah 100 juta bagi 3 tahun, bagi 12. Nah itu tiap bulan yang harus lo tabung. Gitu kira-kira. Untuk bisa pakai yang itu nggak sih, yang Genius tuh, yang life planner? Bisa kalau bisa pakai Genius. Aku di rumah nanggung makan keluarga. Nggak mau utak-atik dan darurat. Mohon mana mas pertanyaan pertama apa kedua? Ya ini kayaknya sih yang pertama udah kayak gitu. Tapi sebenarnya ini jadi tadi nggak punya, ini udah banyak cerita sih, lebih curhat nih. Jadi kalau misalnya mau saving berapa untuk dana nikah dan kehidupan sehari-hari, saving sesuai sama target. Targetnya berapa, mau nabung berapa lama, mau nikah berapa lama lagi. Kalau mau nikah 5 tahun ya udah 100 juta. Kalau targetnya 100 juta ya dibagi 5 tahun. Dibagi 12 bulan. Kira-kira kayak gitu aja. Dana darurat karena kalau misalnya kondisinya sandwich generation ya silahkan dimaksimalkan sampai 12 kali. Itu ya. Karena pertanyaannya gue agak bingung sih, tapi yang ada tanda tanya cuma itu doang. Tapi kesimpulannya itu. Ya. Mbak Ajang. Kalau gue sendiri, laki gue lebih wirid daripada gue. Jadi nggak susah ngomongnya. Tapi paling nggak ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Jadi artinya sebelum menikah, lu coba ajuin aja gini, Mas saya mau tetap kerja karena orang tua saya, walaupun saya bukan sandwich generation, saya pengen kerja. Karena nggak semua orang itu nggak bisa jadi ibu rumah tangga loh, stres mereka. Ada yang pokoknya saya pengen kerja karena saya bisa gila kalau di rumah doang gitu. Walaupun orang tua saya nggak sandwich, saya tetap pengen punya kerjaan gitu. Ya nggak apa-apa, dibilangin aja. Kalau dia nggak suka sama lo ya dia nggak bakalan milih lo jadi istrinya gitu. Kalau dia pengennya lo di rumah aja, ya dia nggak bakal milih lo gitu. Jadi ya diomongin aja. Saya tapi ini kalau yang udah ini ya, udah cukup deket, kayak kalau cuman baru kenal doang ya nggak usah lah. Tapi kalau kayaknya udah oke nih, bisa nggak ya diomongin? Saya boleh nggak ya kerja? Oh terus kata dia, oh jangan kerja, coba lebih gitu kayak, wah boleh nggak sih kerjaan yang kayak freelance gitu, yang mungkin bisa dikerjain dari rumah gitu, bisa nggak sih? Jadi masih tetap bisa ngurusin anak gitu. Mungkin dia mungkin dia bilang nggak boleh, mungkin dia nggak terbuka dengan berbagai macam opsi pekerjaan. Sekarang tuh banyak yang bisa dikerjain dari rumah kan sebenarnya. Gitu. Yang penting rumah tetap keurus, anak tetap keurus gitu. Kalau nggak harus juga kita yang ngurusin rumah kan. Statement yang cukup gue suka dari suami gue waktu dulu adalah, gue tuh nikahin lo bukan karena gue nyari tukang masak gitu ya, lo nggak harus bisa masak. Gue nikahin lo bukan karena gue butuh orang yang jadi babysitting anak gue gitu. Ya nggak perlu terus lo babysitting, paling nggak lo hadir pada saat momen-momen terbaiknya dia gitu, ngajarin yang tapi kalau bisa kayak makan segala macam yang masih bisa dikerjain sama orang lain ya nggak apa-apa, lo cari pengasuh gitu ya apa gitu. Itu kan tapi tiap keluarga punya beda value ya, jadi ya tinggal dikomunikasin aja ke calon suami. Kalau calon suami lo nggak mau ya berarti nggak cocok, gitu aja, nggak usah terusin. Gitu. Terus gue setuju sih, gue pun nanti juga akan cari suami yang akan mendeklar dulu di awal gitu. Kalau emang gak cocok ya meninggalkan. Gue saya terusin ya gak sih, daripada nanti repot. Linda. Nah gimana nih Sa? Karena ini tipenya kan dia nggak bisa open ya. Full cover nih. Full cover sih ya mau nggak mau kudu nanya ya, karena atau mungkin kalau misalnya aku jadi Linda ya, mungkin aku akan mulai nyoba nanyanya ke orang tuaku dengan semoga nggak awkward adalah, Ma aku kasih segini kan tiap bulan, cukup apa enggak? Terus nanti, oh iya cukup Kak, oh, oke. Berarti udah beres. Tapi kalau misalnya yang nggak cukup kan mereka akan kasih tahu lagi kenapa, terus butuhnya apa. Jadi mungkin mulai dari pertanyaan. Kalau Mbak Lia mungkin, kayaknya ini sulung ya Linda ya. Iya mungkin, kalau gue sih mungkin akan cari waktu momen ya, Linda pas lagi pulang, lu coba tanya sama orang tua lo kira-kira kebutuhannya berapa sih, karena menurut gue nggak perlu ngatur juga kalau misalnya mereka pribadi orangnya emang nggak neko-neko gitu, kayak misalnya keluarnya Elsa, mungkin Elsa nggak tahu tipe-tipe pengeluarannya tuh jenisnya apa aja nih orang tuanya, tapi dia tahu betul orang tuanya tuh nggak yang tipe-tipe yang hedon, nggak suka ngutang, ya nggak apa-apa gitu.
Menurut gue ya nggak apa-apa gitu, nggak harus semuanya dibicarakan sedetail itu kayak gue gitu. Nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu. Kalau ya itu be observant gitu ya saya. Jadi kalau misalnya emang ternyata orang tua lo baik-baik aja dan kayaknya mereka nggak suka ngutang, nggak bikin lo repot, kayaknya nggak perlu gitu. Ini Lindanya itu, coba ya gue unmute. Gimana Lin? Oke, aku sebenarnya anak tengah. Tengah. Bukan anak sih, anak-anak tengah. Aku anak tengah. Jadi sebelumnya itu tuh ditanggung sama kakak. Cuman karena kakak aku juga udah punya anak 2, terus pengen nyicil rumah, jadinya gantian gitu. Aku yang cover. Nah, masalahnya itu emang sebelumnya udah nanya kayak orang tua aku sebenarnya tinggal ibu. Cuma aku masih punya adik, itu masih SMP. Terus jadi sebenarnya kita udah kayak kira-kira nih kehidupan di sana kita sesuai dengan minimal UMR lah ya. Yang jadi patokan kan kalau aku mikir apa yang bisa aku jadiin patokan untuk sebenarnya gue ngasih ke orang tua gue itu layak apa enggak sih gitu tuh UMR. Karena tapi sebenarnya orang tua aku tuh tipikalnya yang kalau sebenarnya emang dari dulu hidupnya adalah nggak finansialnya tuh nggak terplanning banget gitu Mbak. Jadi kalau berapapun uang yang ada ya itu bisa habis gitu dalam waktu berapapun. misal sehari habis ya habis, ini habis. Nah itu tuh aku tuh gimana sih bilang ke orang tua aku bahwa tapi aku juga nggak berani ya, sebenarnya aku juga belum pernah berani untuk mengungkapkan aku loh gajinya sekian terus nanti kemungkinan pendapatan sekian. Aku khawatirnya jadi mereka expect-nya itu lebih kayak yang sebenarnya aku punya pengeluaran lain tuh banyak gitu, dan aku lebih kayak pengalaman belajar ya gitu kan, lebih nggak terbuka karena dari aku sendiri aku harus punya dana yang bener-bener sebenarnya aku simpenin ya yang khususnya buat mereka nanti gitu. Sebenarnya jadi yang aku planning tuh sebenarnya dana darurat mereka, bukan dana darurat aku gitu. Bahkan untuk nikah, mikir tabungan nikah dan segalanya aku nggak punya dan belum punya gitu. Dan akhirnya mungkin nanti lanjut ke pertanyaan kedua ya. Aku memilih untuk investasi itu emas karena aku memang belum sempat belajar tentang saham, terus mau belajar tentang SBN juga masih bingung belajarnya di mana, terus kayak ya sok sibuk nggak nyempetin sih. Jadi gimana Lin? Pertanyaan Lin. Ya, jadi apakah dengan investasi emas itu cukup atau enggak gitu sih yang saat ini aku lakuin. Karena cuman itu, tapi aku nggak memprioritaskan dana darurat gitu Mbak. Jadi pertanyaan pertama tadi soal masalah orang tua ya, karena habis-habis gitu aja. Jadi kalau kayak gini mending kalau misalnya lu mau sih, lu coba diskusin langsung aja sama orang tua lu untuk bilang, oh mah segini ya, soalnya saya bisa ngasih 5 juta, sekarang 3 juta aja ya, yang 2 juta saya simpenin buat dana darurat mama. Gitu, kalau ada gimana? Iya. Gitu aja sih kalau menurut gue, tetap harus mungkin harus tetap ngomong ya. Ya nggak sih, bisa kayak Mbak Lia, gue setuju. Dan mungkin ya kalau kondisinya kayak gitu, gue akan kasih taunya adalah berapa duit yang bisa gue kasih doang. Tapi gue nggak akan ngasih tahu kayak income gue berapa lala, kecuali kalau ditanya dan sebenarnya buat apa sih? Gue akan nanya balik kayak kenapa lu pengen tahu gitu, bokap nyokap atau orang tua pengen tahu kenapa. Karena kalau tipikalnya kayak gini sih ya better kasih tahu plate mereka tuh sebenarnya berapa aja sih kayak. Iya, nggak usah kasih tahu banyak-banyak. Aku udah bener ya. Ntar ya begitulah intinya. Coba lu nanti ngobrol lah sama orang tua, jadi segini yang bisa dikasih, sebagiannya gue tabungin gitu ya. Jadi ini harus pas ya, nanti mereka yang pikir sendiri deh gitu. Apalagi kalau di rumahnya masih di kampung ya gitu, ibarat kata masih nggak yang di kota Jakarta banget gitu kan, masih yang daerah rumah gue juga nggak terlalu mahal dibanding Jakarta gitu. Soal emas, nanti kita bahas gimana nih ya, ada panjang nggak ya? Pokoknya kalau emas, kalau cuma buat investasi doang sebenarnya agak kurang pas ya kalau menurutku, karena itu sebenarnya emas tuh lindung nilai, bukan sebagai investasi, karena nilainya nggak terlalu besar dia kalau, karena sekarang naik tuh karena kalau lagi pandemi aja, jadi lu bisa dapat 20%-an lah mungkin ya kalau dihitung-hitung. Tapi kalau enggak sih nggak terlalu besar. Nanti kalau misalnya mau bahas 5%-an. 5% ya, 4-5% doang ya per tahun, lebih kecil daripada SBN. Setara deposito mungkin. Jadi kalau misalnya lu mau detail hitungan, lu bisa japri gue aja, Lin. Nah, Linda ini kan teman satu kantor, jadi kita tanya aja langsung, ntar bahas di luar aja, Lin. Gitu ya, Lin ya. Kita lanjut ke pertanyaan lain ya. Mbak Nur Aini. Pertanyaannya ya, mintanya apaan? Kalau butuh dan memang
basic needs ya, minta buat beli beras gitu karena kurang, minta misalnya buat beli buat adiknya bayar sekolah, ya lu kasih aja kan, apalagi kalau misalnya ternyata mertua ya, apalagi ini karena mertua dan kita nggak kerja, jadi itu uangnya suami kita, itu ya perlu dong kita kasih karena itu kan ada haknya dia. Si suami kan masih harus cover ibunya, cover adiknya misalnya gitu kan, ya tetap harus gitu ya, kita kasih aja. Kalau jadi ini tergantung keinginan lainnya tuh apa. Kalau keinginannya ternyata yang nggak basic, nggak buat bertahan hidup ya tadi ya, bukan gaya hidup, ya dikasih aja asalkan kita ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kita bilang aja emang nggak ada gitu, sesuai dengan kondisi kita juga gitu. Jadi tergantung, jawabnya tuh tergantung itunya apa, yang dimintanya apa, dan tergantung kita sekarang lagi ada duit apa enggak. Kalau kita masih ada, ya kasih. Tadi kita makanya perlu punya dana darurat 12%, 12 kali itu karena ya itu, karena suka ada permintaan-permintaan lain. Kita perlu bisa say no sih sebenarnya terkait hal ini. Nggak bisa kita, terkadang tuh gini, kita sikap kita tuh jadi kayak rada, dalam tanda kutip ya, punya gitu. Kita menyikapi diri kita sendiri tuh, memperlihatkan pada orang lain kita tuh punya, kita tuh bisa. Punya tuh dalam artian lu berlebih gitu. Jadi orang tua kita ngerasanya kayak, oh nah anak gue punya duit, jadi ya gue minta aja gitu. Mana menurut gue sih kita perlu membuat diri kita tuh ya biasa aja, ngepas gitu, nggak kelihatan kayak yang punya duit banget gitu. Tapi paling nggak ketika mereka butuh kita ada duit gitu, daripada kita kelihatannya wah bisa belanja ke sini, belanja ke sono, ngasih ini ngasih itu yang nggak pas. Tapi ternyata pas lagi dia butuh banget, kita malah nggak bisa ngasih. Nah itu malah justru yang nggak cocok menurut gue. Itu mudah-mudahan menjawab. Terus halo. Harusnya sih kalau misalnya dia masih ada income-nya ya minimal 10% wajib. Tapi kalau udah nggak ada income ya susah ya. Gitu. Jadi kalau bisa sih ya, kayak kalau saya nih ada target pengen ngasih lebih biar mereka ada saving gitu. Tapi kayaknya nggak bisa sampai 10%. Saya ngasih 3,5 juta per bulan. Mereka paling bisa nyisihin misalnya 100-200 ribu gitu. Paling nggak buat kondangan, buat ngasih cucunya gitu kan. Itu paling nggak bisa besar kalau setelah. Mereka kayak ide 10% itu dari deviasi kita tiap bulan sih, yang nggak sih, kayak ada pengeluaran yang kita mungkin nggak tahu, nggak pasti, dan itu biasanya kan plus minusnya 10%. Si 10% sebenarnya standar dari mana ya? Standar yang sering dijadikan, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 10%. Kalau ini loh, kalau lo tanya berapa sih persentase saving ke financial planner, ada beberapa yang bilang 10-20%. Ya 10% itu yang paling sedikit sebenarnya. Gitu. Iya. Kalau bisa 30. Oh, tadi Linda udah ya. Iya, kalau bisa 30 ya 30. Linda tadi udah ya. Halo, invest plan for parents ini maksudnya gimana ya? Apakah kita yang nyiapin investasi untuk orang tua kita? Iya, kita yang investment plan itu ya kita yang coba kasih ide gitu. Kalau tadi kan saya bilang, kalau saya uang pensiun ayah saya coba alihin ke deposito semua. Jadi kita yang coba pikirin investment plan-nya seperti apa. Kita yang coba menakar gitu, kayak kayak pas waktu sebelum pensiun itu dipilihkannya terhadap 2 investment plan. Yang pertama mau dijadiin kontrakan sama mau dijadiin ke deposito. Nah saya coba kasih perbandingan gitu. Kalau kontrakan berapa sih tiap bulan? Belum tentu diisi loh. Tapi kan kalau ke deposito pasti dapat. Ya kan, ya udah, jadi saya kasih gambaran, saya kasih tahu infonya gitu ke mereka. Jadi kira-kira investment plan itu buat siapa ya? Buat orang tua kita, tapi yang nyiapin kita, nyiapin idenya lah pada gitu. Gina Rizka. Oh, maksudnya perhitungan persentase yang tadi misalnya zakat infak sedekah itu 10%, hutang tadi 30%, tabungan 10%. Sebenarnya sih idealnya sih dihitung satu-satu ya, tapi kalau misalnya ternyata dia hidup sama kita, dia hidup bareng sama kita, ya itu dihitung bareng aja. Dihitung kan sekarang nggak bisa saving kita gitu. Terus dia mungkin nggak bisa banyak-banyak sedekah, nggak terlalu banyak ya, paling berapa sih gitu tiap bulan, dan udah nggak ada zakat juga kan, udah nggak ada income. Jadi ini sebenarnya bisa digabungin sih. Tabungan udah nggak bisa nabung, utang ya bisa jadi masih ada utang. Jadi kalau income-nya dari kita, maksudnya yang bayar utangnya kita sekarang, jadi akhirnya kita yang bayar, ya berarti itu bisa dimasukin ke perhitungan hutang. Jadi tadi 30% misalnya, gaji kita 10 juta,
Terus si orang tua kita punya hutang 1 juta, kita punya utang 2 juta, udah total udah 3 juta kan, udah 30%. Berarti kita nggak bisa nambah utang baru nih, udah 30 udah mentok kita. Karena kan yang kita yang bayar juga, kecuali kalau mereka yang bayar. Gitu. Terus nih halo, tergantung ya. Kalau emang tadi tuh, coba hitung-hitungannya tadi tuh yang budget and allocation. Coba aja dihitung-hitung. Kalau misalnya ternyata untuk kehidupan yang bawahnya, yang expense-nya ternyata lebih besar dibanding income-nya, ya berarti mereka harus cari penghasilan tambahan. Kayak saya, nggak perlu cari penghasilan tambahan, karena dari 2 anak sudah cukup, sama dari deposito, udah cukup. Tapi kalau misalnya ternyata dari pemasukannya kurang, anggaplah misalnya saya sendirian, saya cuma bisa cover 3,5 juta, nggak kurang dari yang harusnya dikeluarkan setiap bulan, ya berarti harus cari income tambahan gitu. Kalau kayak Elsa, hitungannya masih bisa di cover sama kakak ya, Sa? Iya masih, sama mungkin bisa ngecek juga apakah udah settle untuk hari tuanya, semuanya udah ke cover asuransi lala. Iya betul, kan kadang juga harus nyari duit apa enggak. Kayak misalnya dia PNS, dia dapat bulanan tuh dari taspen, tapi mungkin nggak besar ya, tapi paling nggak masih ada tambahan kan dari situ. Tapi kalau bener-bener nggak ada tambahan lain, ya mau nggak mau harus cari penghasilan tambahan. Ya sedih tuh ini sih sebenarnya, kayak udah hari tua, udah waktunya untuk mereka udah istirahat, tapi masih tetap harus cari kerja. Itu kan sebenarnya yang agak sedih ya. Gitu. Ya kita lah paling nggak yang coba cari tambahan gitu. Kalau misalnya emang ternyata perlu tambahan. Tapi itu yang paling penting adalah harus sama dulu awareness-nya. Jadi jangan sampai kita cover gaya hidupnya mereka gitu. Ya kita cover biaya hidup, bukan gaya hidup. Jadi si expense-nya itu benar-benar dipres sampai seminim mungkin gitu. Kalau emang ternyata udah dipres seminim mungkin dan ternyata income-nya masih kurang dari kita, ya mau nggak mau cari penghasilan tambahan. Terus ada Aisyah, cari kerja tambahan. Susah nih kayaknya kalau kayak gini, karena dia kerjanya freelance, terus udah gitu banyak nih yang harus ditanggung. Kalau dari gue sih cari kerja tambahan. Yang kedua, kalau lo punya saudara, coba berbagi sama saudara gitu, sama saudaranya, ibunya berbagi untuk expense-nya ya. Berbagi karena si ibunya sendiri menanggung saudaranya atau siapa tadi katanya, yang juga ibu. Si ibunya menanggung saudaranya ya, yang tidak bekerja, yang tidak punya pensiun, ya harus sama-sama. Jadi nggak bisa kita sendiri gitu. Berbagi. Si saudara ibu ya harus coba cari kerja lagi gitu. Kita cari kerja tambahan. Ini kalau ini agak susah sih. Mau lepas dari sandwich generation, ya kitanya harus cari kerjaan tambahan. Terus begitu nabung. Nggak bisa kita expense-nya besar-besar. Benar-benar yang harus nabung banyak gitu deh, kayaknya agak susah nih kalau kayak gini. Kayak benar-benar kita bisa sehari 2 hari sih langsung jadi langsung selesai. Panjang prosesnya. Kayak kita juga harus menyamakan persepsi dulu nih, nggak bisa ya kita kayak makan enak gitu mungkin gitu ya, harus banyak saving, kita makan yang gini-gini aja gitu supaya sama-sama bisa nabung, sama-sama bisa bayar utang gitu ya. Sama paling kasih tahu juga, aku pengen nikah tahun depan gitu. Betul. Saya mau nikah tahun depan, belum ada tabungan. Bisa nggak sih kalau aku cuma bantu segini gitu, kira-kira. Mungkin ya, kalau mau kejam. Mau gimana ya, kita kan juga mau nikah ya. Jujur kan. Kemudian Atta Rahma Aryani. Bawa data mungkin. Kalau punya posisi yang cukup lumayan ya di keluarga gitu ya, mungkin bawa data ya, ini tabungan segini, utang segini, adik segini, biaya sekolah masih seperti ini, gimana nih mah adik sampai lulus berapa, open question aja, gimana nih mah kayak gini, gimana gitu, nanti aku abis ini mau nikah, aku sanggupnya paling ngasih segini doang, gitu. Dia udah nikah sih, belum nggak tahu ya, kayaknya belum nikah deh. Dia bilang, aku mau nikah nih mah, aku belum punya tabungan gitu, aku udah punya calon, gimana ya mah, kita sama-sama yuk mah gitu, pikirin yuk bareng-bareng yuk, bisa nggak kira-kira buat ke depan lo mah gitu. Itu sih baiknya sih kayak open question gitu ya. Dulu juga soalnya gue gitu, kayak 2 tahun lagi mau pensiun nih si papa,
kita bisa apa ya, saya bisa bantu berapa kira-kira gitu. Kalau gue sih itu open question, belum gue kasih data-data, cuman apa kita jualan ini aja yuk, kita bikin nasi ulam yuk di depan rumah gitu, nasi uduk. Gue sempat kepikiran kayak gitu kok. Kepikiran kerja bener-bener bokap nyokap kerja lagi gitu setelah mereka pensiun pun gitu. Jualan apa yuk gitu. Waktu itu gue sempat bikin frozen food, apa gue trial error bisnis lah supaya yang kira-kira nanti bisa gue apa namanya delegasikan ke mereka, karena kan frozen food tuh nggak perlu yang masak-masak gitu kan, cuma tinggal nyetok dari orang terus ntar lo tinggal kirim gitu kan. Tapi ternyata nggak mudah juga sih ternyata gitu. Tapi yang pasti sih emang perlu duduk bareng, nggak mudah tapi ini worth to try karena ini buat ke depan. Mungkin ini salah satu fase di dalam keluarga sendiri bahkan ya. Betul. Nanti juga jadi dewasa masing-masing gitu. Kecuali kalau misalnya emang ternyata mbaknya bisa cover biayanya si orang tua gitu. Kayak misalnya kayak kakaknya Elsa gitu. Mungkin belum sampai ke tahap ngobrolin kayak gini karena selama ini masih tetap bisa tercover dengan baik gitu. Tiap orang kan ada fasenya ya. Fase kayak ini sekarang gue udah apa namanya udah mau menikah, udah panik baru. Betul. Sekarang mah belum kepikiran, ya udah biar aja masih santai gitu. Oke. Terus Yunika Murti tanya. Waduh. Belum mau nikah sih ya, cuma gue sih kayaknya oke-oke aja untuk pindah, tapi nggak semua kali ya, kalau gue mungkin kepikiran itu. Sebagian mungkin 6 bulan lah kalau dari 12. Tapi ini juga harus duduk bareng sama calon suami kan ya. Kalau gue pribadi sih, kalau kayak gini baiknya ya dari awal mendingan ditabungnya langsung 2 aja, dana nikah sama dana darurat. Iya. Di dana daruratnya nggak usah dipakai, karena kan itu untuk fungsi dana darurat. Keadaan-keadaan kayak COVID gini, tiba-tiba nanti di PHK, terus kemudian tiba-tiba ada kecelakaan, misalnya, kita sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa mencari kerja, mendingan dari awal mending dibagi 2 aja. Termasuk juga dana-dana yang lain ya, dana rumah, dana menikah, dana mau traveling gitu, itu dibagi-bagi aja. Kalau uang ada nih, kita punya saving 1 juta sebulan, kira-kira ini ada yang bisa ditabung 1 juta sebulan, ya 250 gitu, jadi 4 tujuan juga nggak apa-apa. Atau gopay jadi 2 tujuan misalnya seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada tips rekomendasi perkiraan kapan saatnya kita membeli LM yang harganya sedang melambung? Ya saat LM-nya rendah lah, belinya ya saat lagi murah. Iya. Saat lagi murah ya di atas setelah pandemi selesai. Pantau. Kalau harap bersabar. Betul. Kalau emang niatnya mau investasi LM ya dipantengin lah harganya. Kira-kira kapan nih yang paling rendah nih? Nah, saya beli. Kapan naik, kapan turun ya. Ada tips pada usia berapa mulai menabung untuk dana darurat? Apakah ada rumusnya? Tipsnya adalah nabung sekarang juga. Mulai dari sekarang. Betul. Rumusnya tadi udah dijelasin ya. Jadi kalau punya duit langsung. Kalau misalnya single 3-6 kali kebutuhan bulanan. Kalau kebutuhan bulanannya 10 juta ya berarti targetnya 30-60 juta. Gitu. Target dana daruratnya. Silahkan mau ditabung berapa lama. Misalnya mau ditabung 3 tahun. Ya udah 30 juta dalam 3 tahun berarti 10 juta selama setahun. Berarti ya sekitar 1 jutaan lah tiap bulan. Misalnya seperti itu. Gitu. Kayaknya 1 juta sebulan mahal banget ya gitu. Ya ini kan tadi kan pengeluaran aja sebulan 10 juta. Gede kan? Bisa lah 1 juta buat dana darurat. Gitu. Pipit. Better nambah dana darurat sih kalau gue. Ini tergantung ke apa ya, keyakinan diri lo. Kalau gue mungkin ya akan mencoba untuk nambah investasi dulu supaya lebih gede gapnya income gue. Nanti si returnnya itu yang gue masukin ke dana darurat. Tapi kalau gue udah yakin 70-30 lagi, kalau gue yakin 70% gue bisa dapat angka itu gitu. Tapi kalau gue nggak yakin ya mending langsung dana darurat aja. Sebenarnya kalau mau aman ya paling nggak dana daruratnya udah ada 3 kali kebutuhan bulanan dulu baru dipakai jadi investasi. Gitu. Baru lo bisa main-main dikit lah gitu. Dan nggak bisa yang langsung high risk gitu loh, kayak lo harus belajar dulu lah dari yang sederhana, misalnya ikut beli SBN gitu,
reksadana pasar uang, misalnya gitu. Jadi belajar-belajar lah. Sekarang kan banyak kelas gratis. Coba carilah kelas gratis gitu untuk belajar terkait investasi. Dan ya itu pilihnya jangan yang terlalu susah-susah dulu. Kalau langsung saham tanpa ilmu kayaknya bisa keblinger. Duitnya hilang. Apalagi kayak gini, ini sekarang lagi ini banget, naik turun banget saham. Ibnu Adam, mau beli rumah, sebenarnya yang suka jadi tanggungan ya. Kayak saya nih, saya belum ada keinginan untuk beli rumah. Kenapa saya nggak ada keinginan, padahal duitnya sebenarnya bisa buat beli rumah? Karena buat saya, kalau saya misalnya beli rumah sekarang, itu tidak akan membantu apapun. Satu, yang ada nambah tanggungan gitu kan. Terus rumah juga menambah cicilan. Padahal sekarang rumah saya bareng sama orang tua ini masih cukup untuk saya tinggalin bareng-bareng. Gitu. Jadi saya masih bisa numpang gitu kan. Terus saya juga masih ada tanggungan orang tua gitu. Jadi ya saya nabung aja dulu sampai punya DP agak lumayan gede. Nanti saya akan cari rumah second yang deket kantor tapi nggak deket-deket banget, paling nggak deket kantor tapi nggak yang bagus. Karena kan kantor kan di kota gitu kan, kita cari yang agak pinggiran dikit lah, tapi nggak sejauh rumah saya. Karena rumah saya tuh ke kantor sekitar 20 kilo, itu kan agak lumayan jauh ya pulang pergi naik motor. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita mau beli rumah, belilah saat benar-benar butuh. Sampai saat ini saya belum butuh, saya masih bisa tinggal sama orang tua. Orang tua juga masih willing saya tinggal di sini gitu, masih nyampur gitu kan. Terus juga kalau saya nabung bayar sekarang, saya mau cicilan sekarang, artinya saya menutup semua opsi saya untuk bisa sekolah lagi, karena saya harus bayar cicilan gitu. Kayak Elsa sekarang misalnya, Elsa harus bayar cicilan untuk apartemen misalnya gitu. Kalau saya bayar cicilan rumah nih sekarang, saya ngambil rumah sekarang, berarti saya harus punya income dong untuk bayar cicilan rumah tersebut, ya kan? Kalau saya mau kuliah lagi, suami mau kuliah lagi, kita mau sama-sama S2 di luar negeri, itu akan susah. Kenapa? Karena saya harus bayar cicilan. Salah satu harus bekerja dong. Either suami pergi sendiri, saya di rumah, harusnya saya kerja buat bayar cicilan rumah itu, atau ya saya yang kuliah, suami ya di sini, di Indonesia untuk bayar. Jadi kayak membeli rumah ketika kita tidak membutuhkannya benar-benar, itu sebenarnya menambah hutang baru dan akhirnya menyempitkan opsi kita untuk berkembang gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata rumahnya setelah dibeli kurang cocok karena pekerjaan pindah, suami pindah misalnya tipenya kayak PNS yang pindah, itu banyak tuh rumah-rumah kasus kayak gitu, udah dibeli cicilannya lanjut, tapi ternyata kurang cocok dan akhirnya kita kontrakin, padahal nggak laku juga kadang untuk bayar cicilannya gitu. Jadi ya, kalau saran saya sih gimana ya, saya bisa ngatur keuangan saya dengan keadaan di atas. Untuk ke ibunya sama ke adiknya ya itu saya coba cari budget allocation. Terus untuk rumah coba ditelaah dulu, benar-benar punya itu rumah butuh apa enggak, atau sebenarnya masih bisa nyatu sama orang tua gitu. Kalau misalnya ternyata merasa nyatu sama orang tua saya nggak suka, dia banyak ngatur segala macam, ya udah ngontrak aja dulu sampai paling enggak kan ngontrak juga kita ada batas waktunya. Ternyata dengan ngontrak di sini suasananya kurang cocok, berarti saya nggak cari rumah dekat sini, saya ngontrak di tempat A, tempat B, tempat C, dicoba-coba mana yang lingkungannya cocok. Ternyata di tempat C lingkungannya cocok nih, ya udah sekarang saya mau coba cari di sekitar sini ada nggak sih yang rumahnya ada yang dijual gitu. Apalagi kalau misalnya sistem zonasi masih ada di anak kita, berarti kan ngedeketin target sekolah anak gitu nggak sih, kayak misalnya SMA Negeri 1 Bogor misalnya gitu, ya berarti cari rumahnya di kota Bogor gitu kalau mau zonasi kayak gitu. Walaupun nggak tahu ya kalau nanti ke depannya gimana. Atau saran saya in general, saya sempat dapat hari ini atau kemarin gitu, coba rencanakan nggak cuma first order, tapi teorinya adalah rencanakan juga second ordernya. Jadi impact dari keputusan kita. Keputusan kita itu adalah first ordernya, tapi setelah itu impact dari keputusan kita itu apa? Nah itu yang harus kita handle. Jadi kita nggak cuma mikir yang pertama doang, tapi second order itu sih. Iya, kayak first order memilih rumah gitu ya. First order memilih rumah berarti secondnya adalah lo jadi tadi mempersempit opsi kuliah lagi gitu ya tadi lo. Jadinya meningkatkan lo bisa hutang. Enggak. Kalau rumahnya ternyata cicilannya bisa, ya why not? Cicilannya ternyata dari income 10 juta, cicilannya udah 4 juta. Itu kan udah lebih daripada 30%.
itu juga akan berpengaruh besar. Jadi benar-benar harus diperhitungkan sih. Kayak bikin kayak skenario gitu ya. Kalau jadi beli rumah gimana? Kalau nggak jadi beli rumah gimana? Gimana benar. Oke, kemudian Malasimo. Sebenarnya saya tuh kalau boleh promosi sekarang sedang ada mini kelas ngomongin money talk with spouse, membicarakan keuangan kita. Jadi bisa ikutan itu ya, gimana caranya ngomong enak sama suami tentang keuangan. Tapi yang kalau lebih panjang itu ya. Lebih panjang, seminggu tuh kelasnya. Biayanya 99.000 promosi. Nah, tapi kalau misalnya highlight yang paling pertama sebenarnya kalau mau ngomong sama suami adalah tahu bahasa cintanya dulu. Oh, ternyata bahasa cintanya suami itu acts of service. Coba lu service dulu suami sampai pol tangki cintanya udah full, ngomong dah. Habis itu ngomong. Dan ngomongnya juga jangan langsung di blok semua gitu loh. Oh, hari ini saya cuma mau ngomong gini doang, Mas. Saya mau ngomong keuangan, kayak gini keadaannya, keuangan kita, datanya setelah saya catat, ternyata keuangan kita tuh tiap bulan hutangnya sekian persen, ininya sekian persen, ini sekian persen. Gimana ya? Kita bahas yuk bareng-bareng. Nih rencananya hari ini 1 jam kita bahas cuman itu doang, kita nentuin list jadwalnya. Hari Senin kita ngobrol ini, weekend besok kita ngomong ini, weekend besok kita, jadi nggak usah yang tiap hari kita ngomong, tiap weekend aja kita ngomong. Oh, di minggu pertama bulan Januari kita ngomongin tentang hutang, minggu kedua bulan Januari kita ngomongin masalah ngasih ke orang tua berapa, terus minggu ketiga kita ngomongin kita mau nabung apa aja sih, gitu. Kayak gitulah intinya. Bahasa cinta, bikin planning, terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya ntar kalau mau lebih lanjut lah ikut terus. Ya. Mantap ya promosinya ya. Kemudian Mbak Dia, asuransi kesehatan yang baik. Apa ya? Faktor apa yang lo pikirkan asuransi kesehatan? Sebenarnya kalau asuransi kesehatan yang baik ya yang cover semua keadaan kesehatan lu ya, kayak BPJS. Iya, yang lu butuhin. BPJS itu sebenarnya cover semuanya, lu hamil, lu gigi, apalagi kesehatan mata. Setahu gue semua di cover ya, gue nggak pernah yang kayak, oh bu ini nggak di cover sama BPJS. Ya, ada sih mungkin yang nggak di cover, tapi paling nggak kayak cuman kita cover sekian, tapi nggak di cover sekian gitu. Ntar kita tinggal lebihin aja gitu. Nah kalau yang baik ya yang enggak gitu misalnya. Yang baik yang cover semua. Gitu. Tapi nggak ada. Makanya BPJS bangkrut apa ya? Pilot utangnya banyak ya karena dia cover semua. Harusnya kalau asuransi terlalu baik. Dan kita justru banyak juga ya pada kagak bayar gitu. Jadi menurut saya sih kalau asuransi kesehatan sekarang lihat dulu nih. Mbaknya di cover nggak sama kantor. Kalau di cover sama kantor dari kantor suami atau kantor istri, bukan cuma BPJS tapi juga ada asuransi swasta, kayaknya itu sudah cukup. Paling nggak dua-duanya bisa saling kayak apa sih kalau itu double income ya? Double claim atau pokoknya saling yang nggak di cover sama BPJS di cover sama asuransi ini gitu. Itu kayaknya cukup. Kalau buat saya gitu. Terus sama kalau dari perusahaan ada fasilitas reimburse atau ada fasilitas apa sih gitu ya yang ada kelebihan lah dari kesehatan BPJS doang gitu kayaknya harus sudah cukup. Gitu. Soalnya ada sih peserta momenku itu sempat ada yang bayar financial planner. Terus dia sharing gitu setelah saya ngobrol gitu. Dia bilang kalau untuk asuransi kesehatan cukup dari kantornya. Oh, terus kan gue tanya, kenapa kok cukup gitu? Terus dia bilang karena sudah tercover BPJS, sudah tercover reimburse, dan sudah ada asuransi swasta. Jadi 3 tuh udah tercover dari perusahaannya aja. Jadi dia nggak usah beli lagi. Gitu. Ntar beli ketika dia udah mau pensiun katanya. Kayak 5 berapa tahun gitu sebelum pensiun udah mulai bayar tambahan asuransi. Apalagi kalau misalnya ada kayak kesehatan yang ada background penyakit jantung, turunan gitu ya, diabetes gitu. Itu kayaknya mungkin harus ada tambahan asuransi. Tapi kalau misalnya kayak lu biasa-biasa aja, jarang sakit, gitu, nggak ada yang sakit parah di keluarga lu, kayaknya cukup deh. Kalau udah ada BPJS sama ada asuransi dari kantor. Bali, aku boleh nambahin? Boleh silakan. Untuk yang asuransi better, kalaupun nanti dapat dari kantor, itu dicek lagi penyakit kritis apa aja yang di cover. Terus biasanya kan nggak semua untuk mata sama untuk gigi nggak semua dari kantor tuh di cover soalnya. Betul. Nah kalau misalnya memang
dari kantor nggak dapat asuransi di luar BPJS atau mobil sendiri, itu harus dilihat itu juga sih, terutama mata sama gigi. Betul. Terima kasih Mbak Ajeng. Kalau gue tuh sebenarnya ada tambahan ya. Gue tuh punya tambahan namanya dana kesehatan khusus di luar dana darurat ya. Gue punya tabungan khusus dana kesehatan. Fungsinya tuh untuk apa? Untuk mengcover sesuatu yang tidak tercover oleh BPJS dan juga tidak tercover kantor. Misalnya kayak gue kemarin lahiran misalnya gitu. Terus ternyata dari kantor nggak cover atau dari BPJS nggak cover, gue bayar dari situ. Gitu. Biaya-biaya yang tidak tercover itu tadi kayak Mbak Ajeng, misalnya kayak gigi yang tercover sama kantor tuh cuma 5 juta, dari BPJS misalnya cuma berapa juta, dari asuransi biasa nggak cover gigi, ya lu bayar dong kalau mau cabut gigi. Satu gigi kan 3 juta, kalau lu cabut 4, atas kanan bawah sini 3 kali 4 12, ya kan? Kurang dong. Nah itu lu ngambil dari dana kesehatan itu. Kalau gua ada, kalau budgetnya ada, mending bisa dana yang dipergunakan untuk mengcover yang tidak tercover asuransi gitu. Kalau mau bikin dana darurat juga nggak masalah. Tuh. Kemudian Mbak Novi, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita membagi-bagi tabungan dan mana yang harus didahulukan. Ini sebenarnya perlu bertanya pada diri sendiri, prioritasnya apa sih gitu. Coba ngobrol sama suami, prioritasnya apa sih, kita tuh mau nabung apaan sih beberapa tahun ke depan gitu. Oh ternyata tapi yang paling pertama pasti ada dana darurat dulu dong gitu. Dana darurat paling nggak 3 kali lah gitu, walaupun sebenarnya harusnya 9 kali. Nah terus kemudian jadi prioritas pertama dana darurat ya. Yang kedua dana proteksi. Dana proteksi itu tadi asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Itu udah tercover apa belum. Yang ketiga, keempat, dan kelima itu ngobrol sama suami. Mas, kita tuh mau ngapain sih? Mau nabung apa dulu sih? Oh ternyata kita mau nabung rumah dulu. Misalnya ternyata setelah ditimbang-timbang, dipikir-pikir, oh ternyata mau rumah dulu. Ya udah rumah dulu berarti yang diprioritaskan. Jadi pertanyaan tadi, yang mana harus didahulukan? Itu bertanya pada diri sendiri dan ngobrol sama suami. Terus gimana cara membagi tabungan? Tergantung sama si targetnya itu. Kalau misalnya targetnya tadi dana darurat 3 kali, anggaplah misalnya tabungan ada 100 juta. Oh ternyata tiap bulan itu pengeluaran bulanan sekitar 10 juta. Oh berarti 30 juta buat dana darurat, misalnya gitu ya. Terus dibagi lagi untuk dana kesehatan misalnya 10 juta 40. Sisanya 60. Oh 60 ini kita mau jadiin dana rumah misalnya gitu. Itu belum termasuk dana pendidikan anak ya. Oh ternyata mau dijadiin dana pendidikan anak 20. Sisanya untuk dana rumah. Ya udah, itu dibagi-bagi berdasarkan kita punya target berapa, itu dia dihitung sendiri. Kita pengen rumah kayak gimana, kita pengen anak sekolah di mana, itu tergantung banget sama tiap orang punya targetnya. Jadi harus ngobrol dulu. Terus gimana? Saya punya membiayai ibu mertua dan 2 adik yang masih sekolah. Itu ngobrol sama mertua, ngobrol sama itu harus ngobrol sih sama expense-nya harus diobrolin sama mertua, kayak bisa budget berapa sih yang ngasih ke mertuanya, bisa nggak sih ditanggung bareng-bareng sama keluarga misalnya si suaminya punya saudara gitu, adik atau kakak juga gitu yang sama-sama bekerja, bisa ditanggung bareng-bareng nggak gitu. Kalau nggak bisa ditanggung bareng berarti sendiri kan, si suaminya sendiri, ya udah berarti suaminya bisa tambah berapa. Kalau ternyata selama ini selalu full 100% dari suami saya, wah berarti ya mau nggak mau kita nih yang istri yang harus cari tambahan kerjaan. Mau nggak mau kan, sudah banyak terpakai untuk keluarga suami gitu kan, sementara kita juga punya tabungan sendiri, keinginan sendiri, ya berarti kita harus nabung gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday besok. Ya, makasih Elsa. Selamat istirahat semua. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak semua.